Bab 51. Pesan itu masuk ke ponsel Nadila, namun dalam waktu yang sama, notifikasi yang sama juga muncul di ponsel Raven. Satu kalimat sederhana, namun cukup untuk membuat dada Raven seketika membara. Rahangnya mengeras, tatapannya berubah dingin, lalu dalam hitungan detik berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Cemburu, marah, dan rasa memiliki yang begitu kuat bercampur menjadi satu. Tanpa menunda, Raven langsung berdiri dari kursinya. Rapat yang sedang berjalan, ia tinggalkan pada asistennya begitu saja tanpa penjelasan panjang. Langkahnya cepat, tegas, penuh tekanan. Di dalam mobil, ia langsung menelpon seseorang. Suaranya rendah, namun penuh ancaman. "Awasi Sandy, semua gerakannya, kumpulkan semua bukti, aku tidak mau ada satu hal pun yang terlewat." Ia terdiam sejenak, menahan amarah yang hampir meledak. Dia sudah aku peringatkan, tapi dia malah semakin berani. Jari-jarinya mengepal. "Aku tidak akan melepaskannya. Pastikan dia membayar semua yang sudah dia lakukan." Telepon itu ditutup. Sepanjang perjalanan, Raven tidak mengatakan apapun, tapi aura di sekitarnya cukup membuat udara terasa menyesakkan. Saat pintu apartemen terbuka, Nadila yang sedang duduk di ranjang menoleh. Belum sempat ia berkata apa-apa, Raven sudah berjalan cepat ke arahnya. Tanpa aba-aba, tanpa penjelasan, ia langsung menarik Nadila dan menciumnya. Keras, dalam, seakan melampiaskan sesuatu yang selama ini tertahan. Nadila terkejut. Ini bukan seperti Raven yang biasanya. Namun entah kenapa, ia tidak menolak. Raven membawanya jatuh ke atas ranjang. Malam itu berbeda, tak ada jarak, tak ada dingin. Yang ada hanya Raven, yang seperti takut kehilangan, yang seperti ingin memastikan bahwa Nadila hanya miliknya, dan tak akan pernah menjadi milik siapapun. Setelah semuanya, Raven tertidur dengan napas berat. Tangannya masih memeluk Nadila erat, seolah bahkan dalam tidurnya pun, ia tak ingin melepaskan. Nadila yang kelelahan, akhirnya ikut terlelap dalam pelukannya. Pagi hari, seperti biasa, Nadila sudah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan dengan rapi. Namun waktu berjalan, hingga jam 7:30, Raven belum juga turun. Itu tidak biasa. Biasanya pria itu sudah siap sejak 6:30. Dengan sedikit khawatir, Nadila naik ke kamar. Ia mendekat keranjang, melihat Raven masih terlelap. Pelan, ia duduk di sampingnya. "Mas, bangun, sudah pagi." Tangannya mengusap lembut wajah Raven. Namun yang terjadi, tiba-tiba Raven menariknya. Nadila terkejut saat tubuhnya ditarik ke dalam pelukan hangat itu. Raven memeluknya erat, sangat erat. "Nadila, kau milikku selamanya." Suara itu terdengar berat, setengah sadar. "Tak akan ada yang bisa mengambilmu dariku." Nadila terdiam, lalu tersenyum kecil. "Tentu saja mas, aku ini istrimu." Namun pelukan Raven justru semakin menguat. Hanya karena itu saja, suara Raven kini lebih sadar, lebih dalam. "Bukan karena kau mencintaiku." Nadila menatapnya, jantungnya berdebar. "Ya, itu benar, aku mencintaimu, mas." Jawaban itu membuat Raven perlahan melonggarkan pelukannya. Tatapannya berubah, lebih tenang, lebih lembut, meski hanya sedikit. "Sore ini kita berangkat ke Paris." Nadila tertegun. "Paris?" Ia tidak pernah mendengar rencana ini sebelumnya. Raven mendekat, mencium pipinya singkat. "Aku ada urusan bisnis, sebenarnya masih lusa, tapi aku ingin berangkat lebih cepat." Tatapannya kembali dalam. "Di sini terlalu banyak yang mengganggu. Aku ingin menenangkan diri bersamamu di sana." Nadila terdiam, lalu perlahan tersenyum. "Bahagia, antusias, di sana tidak akan ada yang mengganggu kita." Suara Raven menurun, hampir seperti bisikan. "Tapi ingat, jangan beritahu siapapun tentang keberangkatan kita hari ini." Tatapannya menekan. "Patulah." Nadila mengangguk cepat. "Baik, mas, aku akan menyiapkan semuanya." Ia beranjak dengan wajah berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu bahagia pergi ke luar negeri bersama suaminya. Sementara itu, Raven hanya duduk diam, memperhatikan punggung Nadila yang menjauh. Senyum tipis terukir di wajahnya, namun matanya tetap tajam. Ia sudah merencanakan semuanya. Di Paris nanti,
Tidak akan ada yang bisa mengganggu mereka. Ponsel Nadila akan dimatikan. Nomornya akan diganti, dan dari sana, ia akan tetap memantau, mengawasi, menghancurkan satu persatu siapapun yang berani menyentuh miliknya, termasuk Sandy, dan mungkin saja ada orang lain di balik semua ini. Tatapan Raven menggelap. Permainan ini belum benar-benar selesai. Bersambung.